Rahman duduk menghadap ke jalan utama. Jadi ketika dia sedang rokokan, sekilas dia melihat di bawah lampu di jalan utama itu, dia melihat ada seorang wanita berjalan ke arahnya. Berjalan ke arah warung Rahman, wanita yang rambut panjang, menggunakan daster. Tapi wajah wanita itu nggak terlihat jelas. Walaupun Rahman sudah memperhatikan ya, siapa sih yang jalan di situ? Kok wajahnya samar-samar? Wanita yang berambut panjang menggunakan daster terus berjalan mendekati Rahman dan sampailah wanita itu di hadapan Rahman yang sedang duduk. Ketika Rahman melihat jelas, sosok wanita yang dilihatnya sedari tadi itu adalah sosok almarhumah Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih kepada sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat yang menceritakan teror arwah dari almarhumah Mbak Ayu. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kamis, 9 Februari 2006. Hari itu adalah hari yang tidak bisa dilupakan oleh sahabat kita Rahman yang mengirimkan kisah ini. Beliau mengatakan, mobil ambulan keluar dari salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta menuju rumah Rahman. Di dalam mobil ambulan tersebut, Rahman duduk menemani jenazah almarhumah Mbak Ayu yang meninggal. Hari itu adalah hari yang sangat tidak bisa dilupakan oleh Rahman karena dia duduk di dalam mobil ambulan itu masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Dia masih belum percaya kalau Mbak Ayu sudah meninggalkan Rahman. Jadi sahabat kita Rahman ini tinggal di salah satu daerah yang ada di Jakarta. Namun Rahman dan keluarganya bukan asli orang Jakarta, melainkan ibu dan ayah Rahman berasal dari kota Surabaya. Tapi Rahman ini memang sudah diajak merantau ke kota Jakarta semenjak dari usia 4 tahun. Ibu dan bapaknya sudah merantau ke Jakarta, jadi Rahman ini memang dibesarkan di ibu kota Jakarta. Di tahun 2006, Rahman sekolah di salah satu SMA yang ada di Jakarta di kelas 2. Nah, Rahman ini memiliki 2 orang kakak perempuan. Kakak pertamanya yang disebut Rahman yang bernama Mbak Ayu, dan kakak kedua Rahman, seorang wanita juga. Tapi kakak kedua Rahman ini masih tinggal di Surabaya. Jadi yang tinggal di Jakarta, Rahman, kedua orang tuanya Mbak Ayu dan suami dari Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu ini sudah menikah. Mbak Ayu memiliki 2 orang anak. Anak pertama Mbak Ayu berusia 11 tahun dan anak kedua Mbak Ayu baru berusia 4 tahun. Rahman mengaku di tahun 2006 ketika dia masih duduk di kelas 2 SMA, dia bukan anak yang rajin, dia bukan anak yang pintar, melainkan Rahman ini agak sedikit badung lah. Jadi setiap hari Rahman ini diomelin sama kedua orang tuanya. Karena apa? Sering ketahuan bolos sekolah, sering dapat surat panggilan dari sekolahan. Namun Rahman ini ada sosok pembelanya, yaitu almarhumah si Mbak Ayu. Setiap kedua orang tua Rahman ngomelin, almarhumah Mbak Ayu lah yang jadi sosok pahlawan yang selalu membela Rahman.
Jadi memang kedekatan Rahman dengan almarhumah Mbak Yu ini memang sangat luar biasa sekali dekatnya. Makanya itu ketika almarhumah Mbak Yu meninggal, Rahman sangat sedih sekali dan beliau belum mengikhlaskan kepergian dari almarhumah Mbak Yu. Di rumah yang sederhana, rumah kontrakan yang ditempati Rahman dan keluarganya, di rumah itu cuman ada 3 kamar. Kamar utama ditempati oleh kedua orang tua Rahman. Kamar kedua ditempati oleh Mbak Yu, suami dan kedua anaknya. Kamar ketiga ditempati Rahman sekaligus menjadi gudang, karena kedua orang tua Rahman ini membuka usaha seperti warung kelontongan lah dia bilang. Jadi di kamar Rahman ini selain tempat tidur Rahman, di situ banyak kardus-kardus ya, stok barang untuk dijual. Nah, di tahun 2006, tempat tinggal Rahman ini memang lagi marak-maraknya ya, demam berdarah. Mbak Yu tadinya sehat walafiat. Sebelum tanggal 9 Februari di tahun 2006, almarhumah Mbak Yu ini sehat walafiat. Mbak Yu ini tidak ada memiliki gejala penyakit apa-apa. Semuanya normal. Tapi ketika tanggal 7 Februari di tahun 2006, Mbak Yu ini tiba-tiba menggigil, demam tinggi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan Mbak Yu terkena demam berdarah dan sudah sangat berbahaya sekali. Mbak Yu dirawat beberapa hari di rumah sakit dan tepat di tanggal 9 Februari 2006, Mbak Yu menghembuskan nafas terakhir sebelum Mbak Yu meninggal. Mbak Yu meninggal sekitar jam 4 sore, Rahman bilang. Di jam 11 siang, Rahman masih bertemu dengan Mbak Yu. Sebelum Rahman berangkat sekolah, Rahman kan masuk siang dia bilang. Jadi dia menyempatkan diri dulu untuk bertemu dengan Mbak Yu di rumah sakit. Hari itulah, di jam 11 siang itulah, merupakan pertemuan terakhir Rahman dengan Mbak Yu. Di rumah sakit Mbak Yu masih sadar. Dia mengatakan kepada Rahman, jadi Rahman ini panggilan sayangnya ya, di rumahnya itu Tole. Mbak Yu bilang sama Tole, "Leh, sampean ganteng sekali hari ini. Pakai topi, pakai dasi, baju sampean juga rapi. Yo wes, berangkat sana sekolah. Ingat yo, jangan bolos lagi. Nanti ndak ada yang belain kamu lagi." Nah, Rahman di sini yo nggak berpikir macam-macam lah ya. Dia bilang, yo ini adalah nasihat dari Mbak Yu yang memang sering diucapkan sama Mbak Yu. Tapi ada satu kalimat yang membuat Rahman ini yo, ketika dia menuliskan cerita ini meneteskan air mata. Ketika Mbak Yu bilang, nanti nggak ada lagi yang belain kamu. Dan ternyata ini adalah isyarat ya yang diberikan oleh Mbak Yu, karena hari itulah hari terakhir Mbak Yu memberikan pesan kepada Rahman kalau Rahman ini jangan sampai bolos sekolah lagi. Nah, setelah Rahman bertemu dengan Mbak Yu di jam 11 siang itu, dia berpamitan, mencium tangan Mbak Yu dan Rahman bilang, "Mbak Yu yo sehat-sehat yo, mudah-mudahan cepat keluar dari rumah sakit." Rahman meninggalkan rumah sakit tersebut dan ketika jam 4 sore, suami dari almarhumah Mbak Yu datang ke sekolahan Rahman, memberi kabar kalau Mbak Yumu sudah meninggal. Rahman nggak percaya, dia bilang, nggak mungkin lah, jam 11 siang tadi sebelum aku datang ke sekolahan ini Mbak Yu masih sehat. Ya udah, yuk kita pulang. Mbak Yu masih di rumah sakit. Di jam 4 sore itu, Rahman pun meninggalkan sekolahan, menuju ke rumah sakit dengan suami dari almarhumah Mbak Yu. Mereka pergi. Sesampainya di rumah sakit, Rahman dengan rasa yang masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Dia melihat sosok Mbak Yu, seorang yang menjadi pembela ya, seorang yang sering membela Rahman lah. Jadi kala Rahman diomelin sama kedua orang tuanya, di saat-saat Rahman dalam keadaan ya sedih lah ya, Mbak Yu lah, sosok Mbak Yu lah yang selalu memberikan support, selalu menghibur Rahman. Tapi sekarang Mbak Yu sudah gak ada lagi. Mbak Yu sudah dipanggil dengan yang kuasa. Rahman menangis, tapi dia menahan tangisannya di dalam hati. Dia mencoba untuk kuat, dia mencoba untuk menerima kenyataan walaupun
Dia masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Jenazah pun dibawa pulang menggunakan ambulan. Rahman duduk di samping Mbak Yu, menemani perjalanan dari rumah sakit menuju ke rumah. Rahman duduk di samping Mbak Yu di dalam ambulan. Dia masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Sesampainya di rumah kurang lebih sekitar hampir jam 7, karena di jam 4 sore Rahman bilang, jalan menuju tempat tinggal Rahman ini memang jalur yang sangat macet sekali. Kurang lebih sekitar 2,5 jam perjalanan sampailah mobil ambulan tersebut di rumah kontrakan Rahman. Warga setempat pun sudah ramai untuk menunggu jenazah Mbak Yu, yang mana warga sekitar ini mengenal sosok Mbak Yu ini adalah seorang ibu yang baik, seorang warga yang sangat ramah sekali. Ketika Mbak Yu ini jaga warung, barulah warga-warga sekitar itu berani ngebon. Tapi kalau kedua orang tua Rahman yang jaga warung, warga setempat tuh nggak ada yang berani ngebon, karena kedua orang tua Rahman ini jutek. Warga setempat tuh bukannya agak seneng lah ya, tapi warga setempat tuh segan dengan orang tua Rahman. Nah, ketika giliran Mbak Yu untuk jaga warung, warga sekitar tuh baru berani untuk datang sekedar untuk ngebon. Nah, jadi ketika mendapat informasi kalau Mbak Yu sudah meninggal, warga sekitar ramai berkumpul. Sebagian dari mereka pun masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Mosok iyo, orang baik kayak gitu cepat sekali dipanggil sama Gusti Allah. Singkat cerita, keesokan harinya, tepatnya di hari Jumat pagi, jenazah dari almarhumah Mbak Yu pun dikebumikan. Banyak warga yang mengiringi perjalanan terakhir almarhumah Mbak Yu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah prosesi pemakaman selesai, di sini suami dari almarhumah Mbak Yu menemui kedua orang tua dari almarhumah Mbak Yu, menanyakan bagaimana nanti kedua anak mereka dibesarkan. Sedangkan suami dari almarhumah Mbak Yu ini kan bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah Pulau Gadung. Rumah kedua orang tuanya pun terletak di daerah Pulau Gadung. Jadi suami dari almarhumah Mbak Yu ini berpikir seperti ini, karena istrinya sudah meninggal, dia udah gak enak lagi lah tinggal di sana. Dia berpikir kalau kedua orang anaknya, yang anak pertama berusia 11 tahun, anak kedua berusia 4 tahun tuh mau dibawa ke rumah kedua orang tuanya. Tapi di sini kedua orang tua Mbak Yu bilang, ya ndak usah lah, walaupun anak kami sudah meninggal, kamu tuh tetap bagian dari keluarga ini. Biarinlah kedua anak kamu tinggal di sini. Biarinlah kedua anak kamu kami besarkan. Kalau kamu mau pulang ke rumah kedua orang tua kamu, yo silakan. Tapi cucu kami tinggallah di sini. Setelah pembicaraan itu, Rahman bilang satu keputusan pun diambil. Suami dari almarhumah Mbak Yu pergi meninggalkan rumah itu, kembali ke rumah kedua orang tuanya dengan membawa anak pertama. Sedangkan anak kedua dari almarhumah Mbak Yu yang berusia 4 tahun itu dibesarkan sama ibu dan ayahnya Rahman, sama kakek sama neneknya ya. Tinggallah di rumah tersebut. Lalu hari-hari pun berlalu. Hari pertama berlalu, hari kedua, hari ketiga, setiap malam diadakan acara yasinan. Warga ramai sekali berkumpul mengikuti acara yasinan tersebut, mendoakan almarhumah Mbak Yu yang dikenal warga adalah orang yang baik sekali. Nah, rumah Rahman yang memiliki 3 kamar. Jadi sekarang kamar yang ditempati oleh almarhumah Mbak Yu itu kan kosong karena suaminya ndak tinggal di sana lagi. Ibunya Rahman tinggal di kamar utama, di kamar depan. Rahman nih disuruh sama ibunya, sampean pindah lah dari kamar belakang, tempatin kamar Mbak Yumu tuh, kamarnya kosong. Tapi Rahman di sini menolak. Rahman bilang, enggak lah bu, biarinlah kamar itu kosong. Rahman biarinlah tidur di belakang, di kamar Rahman. Ya enggak apa-apa, daripada kamar itu kosong, pamali. Ibunya Rahman bilang, yo enggak apa-apa lah, biarinlah kosong. Di sini Rahman bilang bukannya dia takut untuk menempati kamar si Mbak Yu, tapi dia nggak mau karena terlalu banyak kenangan di kamar tersebut. Ketika Rahman masuk, melihat barang-barang yang ada di sana, Rahman berpikir kalau Mbak Yu itu masih ada di sana.
Rahman mengingat semua kenangan-kenangan yang ada di sana bersama si Mbak Yu. Karena ketika Rahman ini mengadu kepada Mbak Yu, bercerita istilahnya curhat lah sama Mbak Yu, Rahman ini langsung masuk ke kamar Mbak Yunya, menemui si Mbak Yu, dan Mbak Yu pun langsung duduk di samping Rahman, langsung menanyakan, "Ono apa toh le? Kamu kok laki-laki cengeng?" Ya, karena Rahman ini setiap diomelin sama kedua orang tuanya tuh nangis ngadu sama Mbak Yu. "Kalau kamu mau jadi jagoan, kalau kamu mau bandel kayak gitu yo, ndak usah cengeng. Ngapain kamu cengeng? Ndak boleh." Nah, jadi Rahman tuh ndak mau ya nempatin kamar itu, ngubah kamar itu jadi kamar Rahman. Ya, ngacak-ngacak barang-barang yang ada di sana tuh dia nggak terlalu hati, dia nggak tegaan. Akhirnya kamar itu dibiarkan kosong. Nah, sampailah di hari ke-6 masuk ke hari ke-7 setelah Mbak Yu meninggal dunia. Di sini sekitar jam setengah 9 malam. Rahman yang sedang nonton TV di ruang tengah dipanggil sama ibunya. "Le, gantian kamu jaga warung." Jadi ibunya Rahman mau nidurin anak Mbak Yu yang kedua ya, yang berusia 4 tahun. Ibu mau nidurin si Dedek di dalam kamar. Sedangkan ayahnya Rahman sudah istirahat duluan di dalam kamar. Rahman pun keluar, duduk di warung sambil rokokan di jam setengah 9 malam. Pada malam itu Rahman bilang, yo kondisi lingkungannya itu aneh. Biasanya di jam setengah 9 malam anak-anak pemuda-pemuda yang ada di kampung itu sering nongkrong di depan warung Rahman sambil nyanyi, sambil gitaran. Tapi malam itu nggak ada orang. Rahman duduk sendirian di depan warungnya menghadap jalan utama sambil rokokan lah dia, ngadap jalan. Nah, di depan warung Rahman tuh ada jalan utama, ada simpang 3. Pas di simpang 3 itu ada lampu jalan yang nyorot ke bawah, lampu yang sangat terang. Jadi kalau ada orang lewat atau orang berdiri di bawah lampu itu jelas sekali kelihatan bayangannya, jelas sekali kelihatan wajahnya. Rahman duduk menghadap ke jalan utama. Sekilas dia melihat di bawah lampu di jalan utama itu, dia melihat ada seorang wanita berjalan ke arahnya. Berjalan ke arah warung Rahman, wanita yang rambut panjang, menggunakan daster. Tapi wajah wanita itu nggak terlihat jelas. Walaupun Rahman sudah memperhatikan ya, siapa sih yang jalan di situ? Kok wajahnya samar-samar? Wanita itu terus berjalan mendekati Rahman. Tapi perasaan Rahman ya, wanita itu jalannya aneh sekali. Pertama gini, jaraknya tuh nggak terlalu jauh lah, sekitar 15-20 meter lah dari tempat Rahman duduk. Pertama ya, suara langkahnya nggak kedengeran. Yang kedua, di bawah lampu yang terang sekali, sinar lampu yang sangat terang sekali, bayangan dari wanita itu tidak terlihat. Wanita yang berambut panjang menggunakan daster terus berjalan mendekati Rahman, dan sampailah wanita itu di hadapan Rahman yang sedang duduk. Ketika Rahman melihat jelas, sosok wanita yang dilihatnya sedari tadi itu adalah sosok almarhumah Mbak Yu. Rahman cuma bisa bengong. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngedip. Sosok itu pun lewat dari hadapan Rahman, masuk ke pintu utama. Barulah Rahman bisa bergerak. Dia jongak melihat ke dalam rumah. Sosok itu masuk perlahan-perlahan menembus pintu kamar Mbak Yu dan tiba-tiba menghilang. Dia melihat jelas sosok itu masuk ke dalam kamar almarhumah Mbak Yu. Rahman ya gak habis pikir dengan apa yang dilihatnya. Sebenarnya pada malam itu juga Rahman ingin menceritakan kejadian ini kepada kedua orang tuanya. Tapi Rahman ini gak mau ya, nanti dibilang Rahman ngada-ngada. Terus juga dia gak bisa membuktikan dengan apa yang diceritakannya. Jadi dia memutuskan untuk menyembunyikan apa yang dia tahu, kalau sosok yang menyerupai almarhumah Mbak Yu. Walau alam lah dia bilang itu sosok apa, tapi jelas sekali dia melihat sosok itu berdiri di hadapannya menggunakan daster putih, rambut panjang seperti rambut Mbak Yu. Wajahnya mirip sekali dengan Mbak Yu, tapi cuma terlihat pucat dan matanya itu ya ada lingkaran hitam. Namun dari raut wajahnya terlihat jelas persis sekali itu adalah almarhumah Mbak Yu, kakakku. Jadi Rahman menyembunyikan kejadian pada malam itu.
karena Rahman ini agak merinding lah ya, karena ketika sosok itu ada di hadapan Rahman, bulu teguknya merinding. Rahman pun sampai ketika sosok itu menghilang dari hadapannya, dia mencium aroma yang sangat wangi sekali, aroma khas bau orang meninggal. Jadi Rahman memutuskan, yo tutup aja lah warung ya, anak-anak yang nongkrong juga pada sepi. Jadi malam itu di jam 8:30 malam, warung yang dijaga sama Rahman ini pun ditutup. Rahman masuk ke dalam kamar. Nah, kurang lebih sekitar jam 1:30 dini hari, Rahman mendengar suara tangisan dari keponakan Rahman. Suara tangisan dari anak almarhumah Mbak Yu ini terdengar. Gak biasa-biasanya si Dedek nangis tengah malam. Jadi Rahman keluar dari kamarnya, terlihat di ruang tengah Ibu Rahman tengah menggendong anak yang berusia 4 tahun itu sedang menangis. Rahman nanya, "Kenapa, Bu?" "Ya nggak tahu nih, tiba-tiba si Dedek nangis. Nggak biasa-biasanya dia nangis tengah malam. Yaudah Leh, tolong kamu bikinin susu di dapur." Nah, Rahman pun dari ruang tengah beranjak dia ke dapur. Nyalain lampu dapur, dia langsung nyuci botol, dia manasin air. Ketika Rahman sedang nunggu air mendidih, sekilas Rahman ini mendengar ada suara yang memanggilnya. "Leh. Nah, Rahman bingung ya. Siapa yang manggil? Ibu ya? Jadi Rahman ninggalin dapur, dia nanya, "Ibu manggil aku ya?" "Ya enggak, ibu nggak ada manggil kamu." Nah, Rahman kembali ke dapur lagi nih. Dia kembali ke dapur, matiin kompor. Ketika Rahman mau nuangin air panas ke dalam botol susu, pundak Rahman ini kayak ada yang megang seperti itu. Dia merasakan dingin sekali. Ketika Rahman mau noleh ke belakang, di belakangnya itu nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang. Tapi di pikiran Rahman ya terlintas bayangan Bayu. Dia langsung ngucap, Astagfirullahaladzim. Rahman langsung bergegas ya, bikin susu. Dia langsung ngasih susunya ke ibu Rahman. Tapi malam itu Rahman belum cerita apa yang dialaminya. Nah, sampailah keesokan harinya. Seperti biasa, Rahman melakukan aktivitasnya tanpa dia menceritakan kejadian yang dialami kepada kedua orang tuanya. Nah, malam selanjutnya, satu malam setelah Rahman mengalami peristiwa yang di luar akal sehat Rahman, ya, di jam 10 malam, di sini Rahman sudah nutup warungnya karena dia nggak berani lagi jaga warung sampai malam-malam tuh, dia nggak berani. Setelah dia menutup warung, Rahman kembali masuk ke kamar. Pintu ruang tengah dimatikan, dia tidur di kamar. Tapi keesokan harinya, warga nih heboh. Ya, warga heboh mengatakan warung Rahman nih buka sampai jam 1 malam. Ada seorang wanita yang duduk di sana nungguin warung, dan wanita itu mirip sekali dengan Mbak Yu. Nah, jadi Rahman bilang, denah rumah Rahman atau toko Rahman itu di depan teras ya, di depan teras rumahnya. Jadi teras rumahnya itu dijadikan toko, pintu depan tokonya itu bisa dibuka ke atas. Jadi untuk masuk ke toko itu ya, itu beda, pintu masuknya beda dengan rumah. Pintu masuk rumah di depan, di samping sebelah kanan, pintu masuk toko di sebelah kiri. Jadi orang mengira kalau toko Rahman ini buka sampai pagi, dia bilang. Nah, ada orang yang lewat ya, orang mau ke pasar subuh menggunakan sepeda motor, melihat ya. Jadi melihat ke toko itu, tumben toko ini kok tumben buka sampai pagi kayak gini, dia bilang. Dan dia jelas melihat yang ada duduk di dalam toko itu seorang wanita menggunakan daster putih dengan rambut panjang. Sedangkan ibu dari Rahman itu dia menggunakan kerudung. Nggak pernah ya ibunya Rahman ini jaga toko sambil buka kerudung, tuh nggak pernah. Jadi orang yang penasaran ini, dia niat untuk berhenti, tapi dia nggak berani, dia takut. Jadi dia lewat saja. Ibunya Rahman ya bilang, ya nggak mungkin lah, nggak pernah-pernahnya Rahman tuh buka warung sampai pagi. Cobalah kalau Rahman pulang sekolah nanti kita tanya, Rahman buka warung sampai jam berapa. Jadi sore hari Rahman pulang sekolah, ditanyalah sama ibunya, "Le, sampean tadi malam tidur jam berapa? Sampean tutup warung jam berapa?" "Ya jam 10 aku udah matiin lampu kok, Bu." Tuh kan,
Jam 10 warung ini udah tutup. Memang kenapa, Bu? Rahman nanya ya. Yo ini orang pada heboh. Masa yo bilang kamu jaga warung sampai pagi? Yo ndak lah, aku tutup udah dari jam 10. Tapi orang bilang ya, yang jaga warung malam tadi itu wanita. Menggunakan daster putih, rambut panjang. Yo ndak mungkin juga lah ibu. Ibu aja udah tidur. Nah, jadi di sini Rahman yang sebenarnya udah tahu lah ya, apa yang dilihat sama warga tuh adalah sosok yang dilihat sama Rahman, sosok yang memegang pundak Rahman, tapi dia nggak berani cerita juga. Dia takut cerita sama ibunya, takut nanti ibunya ini kepikiran yang enggak. Dia memilih untuk dia masuk ke dalam kamar. Jadi warga ini masih saling tuduh. Ada yang bilang yang ngelihat warung itu buka tuh ngelindur. Ada yang bilang memang itu adalah sosok penampakan gaib. Tapi mereka tidak berani bilang kalau itu adalah sosok penampakan dari almarhumah Mbak Yu. Karena orang-orang kampung itu tahu kalau Mbak Yu ini orang yang baik dan Mbak Yu ini orang yang taat. Ya udah mungkin kalau Mbak Yu ini meninggalnya itu, matinya itu ngantuk tuh udah mungkin. Tapi yang namanya gosip tetangga ya, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin berkembang, dan penampakan wanita menggunakan daster putih berambut panjang yang wajahnya mirip dengan almarhumah Mbak Yu pun semakin sering terlihat di kampung tersebut. Beberapa malam selanjutnya, salah satu warga yang biasa nongkrong di warung Rahman, sekitar jam 11 malam, lewat di warung tersebut menggunakan sepeda. Sepeda yang digunakan oleh pemuda ini ya ada boncengan di belakangnya. Jadi pas lewat di warungnya Rahman, dia lihat warung itu udah tutup ya. Nah, nggak jauh lah sebelum di pertigaan jalan, dia merasa kalau sepeda yang dibawanya ini kok makin lama kok makin berat. Dia goes tuh makin lama makin berat. Sedangkan jalan ini jalan lurus. Ketika dia melihat dari bayangan ya, kan dia lewat di pertigaan jalan yang ada lampu jalan yang terang. Dia melihat bayangan sepedanya itu di belakang tuh dari bayangan itu kok kayak ada orang duduk. Ada orang duduk yang aku bonceng. Jadi dia melihat ke belakang. Dia melihat ke belakang. Sosok yang ada di belakang membelakangi pemuda itu, duduknya ke belakang kayak gini. Jadi yang terlihat tuh cuman rambut panjang, menggunakan daster putih. Tapi pemuda itu masih jelas sekali mencium aroma kembang melati yang wangi sekali. Saking kan takutnya, pemuda itu bawa sepeda itu udah nggak karuan lagi, sampai-sampai sepeda itu dia bilang mau ditinggal sama dia. Karena semakin kuat dia goes, sepeda itu semakin berat. Tapi alhamdulillah nggak jauh lewat dari pertigaan jalan yang di dekat warungnya si Rahman ini, sepeda itu pun kembali normal, kembali bisa digoes dengan kencang. Rumor penampakan dari almarhumah Mbak Yu pun semakin heboh. Semakin heboh terdengar, sampailah di sini kedua orang tua Rahman berpikir hal yang sama, karena kejadian-kejadian yang aneh pun sering mereka alami di rumah. Jadi selain Rahman yang mengalami kejadian itu, ya, kejadian melihat sosok almarhumah Mbak Yu yang kembali ke rumah, sebenarnya kedua orang tua Rahman pun melihat. Mereka sama-sama menyembunyikan kejadian ini. Ibu bapak Rahman gak mau cerita sama Rahman, Rahman pun begitu, gak mau cerita kejadian ini kepada kedua orang tuanya. Takutnya gini, mereka tuh gak mau gak mau mengenang masa lalu lah atau apalah ya. Jadi sorry nih, agak sedikit ngeblank ya. Nah, jadi ibunya Rahman pun akhirnya menceritakan satu kejadian kepada Rahman. Jadi ibu sebenarnya udah lama ngalamin kejadian ini tuh udah lama. Kamu mungkin udah denger juga ya cerita dari beberapa warga mengatakan sering melihat penampakan dari almarhumah Mbak Yumu. Kamu percaya gak dengan apa yang dikatakan sama warga tadi? Rahman ya diam, gak mau jawab. Ibu nanya, kamu loh orang yang paling dekat sama Mbak Yu. Selama almarhumah Mbak Yu meninggal, kamu pernah nggak melihat Mbak Yu pulang ke rumah? Rahman langsung nangis. Dia bilang, "Ma, sebenarnya aku nggak mau cerita ini sama Ma. Aku beberapa kali melihat Ma, kalau Mbak Yu tuh pulang Ma. Bahkan
ketika si dedek nangis, mak nyuruh aku bikin susu, pundakku lu ini mak dipegang sama almarhumah Mbak Yu ketika aku bikin susu anaknya. Jadi kamu kenapa ndak cerita sama Mak Yu? Ndak lah, Mo. Rahman bilang, aku ndak mau bikin mama sedih, mau bikin bapak sedih, Mo. Jadi ibunya Rahman pun cerita di sini. Sebenarnya emak juga mengalami apa yang kamu alami. Beberapa malam setelah Mbak Yumu meninggal, ketika emak sedang nidurin si Dede, emak juga mendengar senandung yang sering dinyanyikan Mbak Yumu ketika nidurin anaknya. Bulu tengkuk emak merinding. Suara itu terdengar dari kamar sebelah, dari kamar yang ditempati almarhumah Mbak Yumu. Beberapa kali mak dengar, bapakmu juga dengar. Tapi yang anehnya di sini, ketika suara itu terdengar, senandung itu terdengar, anak Mbak Yumu itu langsung tertidur lelap. Yang tadinya masih cekikikan main sama emak sudah nyoba nidurinnya, pakai nyanyi-nyanyian ala-ala emak lah. Anak ini nggak mau tidur. Tapi ketika mendengar senandung dari kamar sebelah, anak dari almarhum Mbak Yumu ini bisa tidur dengan nyenyak. Jadi mak berpikir kalau almarhumah Mbak Yumu itu kembali ke rumah ini. Tapi apa yang dipikirkan sama ibunya Rahman? Apa yang dipikirkan sama Rahman dan keluarganya lah ya? Ini semua hanyalah satu kejadian yang bisa digambarkan lah sebagai sosok yang menyerupai almarhumah Mbak Yu. Ya, karena orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mendahului kita itu memang sudah ditempatkan di tempat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kejadian-kejadian ini sering sekali terjadi ketika ada seseorang yang meninggal, adalah sosok yang jahil menyerupai, ingin mengganggu kita dengan sosok tersebut. Jadi orang tua Rahman tahu ini adalah kerjaan jin, ini adalah kerjaan setan. Karena ayah dari Rahman ini sering ikut pengajian ya. Jadi kan di daerah Jakarta ini banyak ya pengajian-pengajian yang dipegang sama ulama-ulama besar seperti Habaib. Nah, ayah dari Rahman ini ikut pengajian tersebut. Jadi ayahnya Rahman bilang, ya udahlah, saya akan ceritakan kejadian ini kepada Habaib, kepada guru saya. Jadi ayahnya Rahman langsung lah ketika ada satu pengajian diceritakan semua ya, kejadian ini kalau anaknya yang baru meninggal pulang ke rumah, orang-orang kampung tuh diteror dengan penampakan anak kami. Benar nggak Bib? Kira-kira itu adalah anak kami yang pulang ke rumah. Habaib itu bilang, wallahu a'lam, ketika orang yang sudah meninggal, urusannya di dunia ini memang sudah selesai. Tapi nggak tahu penampakan itu bisa menyerupai anak kamu itu kenapa, wallahu a'lam. Jadi untuk mengatasi semua ini, Habaib itu menyarankan segera adakan yasinan di rumah kamu. Kita coba untuk mendoakan kembali almarhumah anak kamu yang sudah meninggal. Kita coba lihat sebenarnya itu sosok apa, kenapa dia bisa pulang. Tapi menurut saya, menurut pandangan saya, itu bukan sosok anak kamu, itu cuma kerjaan makhluk gaib. Jadi Habaib itu langsung datang lah ya ke rumah almarhumah Mbak Yu ini, ke rumah kedua orang tua Rahman. Warga dikumpulkan, diadakanlah acara yasinan pada malam itu. Ketika seluruh warga berkumpul membacakan doa, membacakan yasin, mendoakan almarhumah Mbak Yu yang sudah meninggal dunia, Habaib itu pun memberikan sebotol air ya kepada kedua orang tua Rahman. Ketika selesai acara yasinan, kedua orang tua Rahman itu disuruh nyiramin air tersebut di sekeliling rumah mereka. Ya, nggak tahu lah, Rahman bilang itu air apa, cuman disuruh nyiram. Insya Allah kalau memang sosok itu kembali lagi ke sini, dia tidak akan bisa masuk ke rumah ini mengganggu keluarga kalian. Jadi setelah dilakukan penyiraman di depan rumah Rahman ya, memang Rahman bilang tidak pernah lagi ada gangguan, tidak pernah lagi suara terdengar yang sering memanggil Le. Ibunya Rahman juga bilang gak pernah lagi dengar suara senandung dari kamar almarhumah Mbak Yu, gak pernah lagi tercium aroma melati di rumah mereka. Tapi beberapa warga ya masih sering melihat ketika mereka lewat ya malam-malam ketika warung Rahman sudah tutup,
Mereka sering melihat, masih sering ada sosok penampakan wanita duduk di depan warung. Duduk nunduk dengan rambut yang panjang menutupi wajahnya, menggunakan daster putih. Masih sering terlihat, tapi warga di sekitar udah nggak pernah lagi mengalami gangguan seperti warga-warga kemarin ya. Sedang naik sepeda, sepedanya ditumpangi sama sosok itu tuh udah nggak pernah lagi. Tapi cuman sesekali lah warga melihat penampakan itu masih ada di depan warungnya Rahman. Nah, kejadian ini di tahun 2006. Sekarang di tahun 2001, keponakan dari Rahman, anak dari almarhumah Mbah Ayu, sekarang sudah tumbuh dewasa, masih tinggal bersama Rahman dan kedua orang tua Rahman. Alhamdulillah, sekarang dia tumbuh menjadi anak yang dewasa dan mandiri. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan sahabat kita Rahman yang ada di Jakarta. Kejadian ini menjadi sebuah peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh Rahman dan keluarganya. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap penyampaian dalam kisah yang saya bagikan kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.